Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita akan membaca buku Pintar Anak Islam yang berjudul Kisah-Kisah Fantastis dalam Al-Quran karya Yani Suryani dan kawan-kawan. Kisah selanjutnya adalah kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub merupakan seorang yang kaya raya. Dia mempunyai berbagai hewan ternak seperti sapi, kambing, unta, dan kuda. Kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub tidak membuatnya sombong. Nabi Ayub selalu menyumbangkan kekayaannya untuk fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Semakin bertambah banyak kekayaannya, Nabi Ayub semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, para malaikat sedang berkumpul membicarakan hamba Allah yang saleh ini. Mereka memuji kebaikan hati Nabi Ayub. Walaupun diberi kekayaan yang banyak, Nabi Ayub tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraan para malaikat itu terdengar oleh iblis yang berdiri tidak jauh dari tempat berkumpulnya para malaikat. Iblis merasa panas hati mendengar para malaikat menyanjung dan memuji manusia. Iblis telah bersumpah akan menggoda keturunan Nabi Adam alaihissalam agar menemaninya di neraka nanti. Iblis tidak rela melihat Nabi Ayub menjadi mukmin yang rajin beribadah dan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun segera menghadap kepada Allah dan meminta izin untuk menggoda Ayub. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Ayub taat beribadah kepadamu karena takut engkau mencabut kenikmatan yang diberikan kepadanya. Semua ibadah yang dia lakukan bukan karena cinta dan ketaatan kepadamu. Andaikan Ayub terkena musibah dan kehilangan semua harta benda, anak dan istrinya, belum tentu dia akan taat kepadamu, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayub adalah hambaku yang taat. Dia adalah seorang mukmin sejati. Ketakwaannya tidak tergoyahkan oleh keduniawian. Kau tak rela melihat hambaku berada di jalan yang lurus. Namun, untuk menguji keteguhan hati dan keyakinan Ayub kepadaku, ku izinkan kau menggoda dan memalingkannya dariku. Kerahkanlah seluruh pasukanmu untuk menggoda Ayub. Hancurkanlah hartanya, cerai-beraikanlah keluarganya yang sejahtera. Kelak kau akan tahu sampai di mana keteguhan hati seorang Ayub menerima takdirnya. Jawab Allah pada iblis. Setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis pun segera bertindak. Ia mengumpulkan pasukannya. Mereka bekerja keras menggoda Nabi Ayub agar berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, usaha iblis sia-sia. Keimanan Nabi Ayub tak tergoyahkan sedikit pun. Bisikan iblis hanya menjadi angin lalu di telinga Nabi Ayub. Akhirnya, iblis menghancurkan seluruh harta kekayaan Nabi Ayub. Ia membakar lumbung padi, tempat ternak, dan kebun-kebun milik Nabi Ayub. Semua harta Nabi Ayub habis. Ia yang dahulunya kaya raya menjadi sangat miskin. Namun Nabi Ayub tetap tenang. Baginya, harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkenan mengambil kembali, dia sudah ikhlas kehilangan semua hartanya. Nabi Ayub pun tersungkur sujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis makin geram karena aksinya ternyata tidak berpengaruh sama sekali terhadap Nabi Ayub. Namun iblis tak pernah putus asa. Ia berencana untuk menghancurkan keluarga Ayub.
Iblis pun pergi ke sebuah gedung tempat tinggal para putra Nabi Ayub. Ia menggoyangkan gedung itu sehingga roboh dan menimpa para penghuninya. Semua anak-anak Nabi Ayub meninggal tertimpa reruntuhan gedung. Iblis pun segera pergi menemui Nabi Ayub. Dilihatnya Nabi Ayub sedang bersujud kepada Allah sambil menangis terseduh-seduh. Dia merelakan seluruh anaknya diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang maha memberi dan maha mencabut. Iblis kembali pergi dengan kecewa. Ternyata keimanan Nabi Ayub tak tergoyahkan sedikit pun. Iblis tak habis akal. Ia memerintahkan sekutunya untuk menaburkan benih-benih penyakit di tubuh Nabi Ayub. Penyakit itu menggerogoti tubuh Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub menjadi kurus, pucat, kulitnya dihinggapi ulat dan mengeluarkan bau tak sedap. Hal itu membuat Nabi Ayub dijauhi oleh orang-orang karena penyakitnya dapat menular dengan cepat. Hanya istrinya yang bernama Rahmah yang masih setia merawat dan menemani Nabi Ayub. Nabi Ayub malah semakin tekun beribadah. Ia semakin khusyuk sujud kepada Allah, meminta ampun atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Tentu saja hal itu membuat iblis semakin jengkel. Kali ini iblis mendekati istri Nabi Ayub, Rahmah, yang masih setia merawat Nabi Ayub. Ia menghasut Rahmah dengan mengingatkannya akan masa-masa kejayaan mereka. Rahmah pun termenung. Ia pun menghadap kepada Nabi Ayub dan meminta Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah agar mencabut penyakit yang menimpa Nabi Ayub dan mengembalikan kejayaan mereka. Namun Nabi Ayub merasa malu meminta kepada Allah. Kejayaan yang telah dirasakannya selama berpuluh tahun tak sebanding dengan ujian yang diberikan Allah hanya beberapa tahun ini. Nabi Ayub pun mengusir istrinya yang telah termakan hasutan iblis. Bahkan Nabi Ayub berjanji akan mencambuk istrinya 100 kali jika Allah memberikannya kesehatan kembali. Istri Nabi Ayub pun pergi meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Sepeninggal istrinya, Nabi Ayub bermunajat kepada Allah dengan sepenuh hati memohon rahmat dan kasih sayangnya. Allah mengabulkan doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman. Nabi Ayub berhasil memenangkan perjuangan melawan bisikan dan hasutan iblis. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghantamkan kakinya sehingga keluarlah air dari tempat hantaman kaki Nabi Ayub. Nabi Ayub pun mandi dan meminum air itu. Ajaib, badan Nabi Ayub kembali segar dan penyakitnya hilang. Bahkan Nabi Ayub terlihat lebih segar dari sebelumnya. Sementara itu istri Nabi Ayub tak tega meninggalkan suaminya seorang diri. Ia pun segera kembali ke tempat Nabi Ayub. Alangkah terkejutnya istri Nabi Ayub melihat suaminya dalam keadaan sehat dan segar bugar. Ia pun segera meminta ampun kepada Nabi Ayub karena telah meninggalkannya. Nabi Ayub pun memaafkan istrinya. Namun Nabi Ayub teringat akan janjinya untuk mencambuk istrinya 100 kali. Nabi Ayub merasa kasihan dan tak tega melakukan hal itu pada istrinya. Maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk mengambil seikat rumput dan memukulkannya kepada istrinya. Hal itu agar Nabi Ayub tetap melaksanakan janjinya tapi tidak juga menyakiti istrinya. Nabi Ayub pun melakukan perintah Allah tersebut. Kini Nabi Ayub kembali hidup bahagia. Allah pun mengembalikan kejayaan dan kesejahteraan keluarga Nabi Ayub. Tinggallah iblis yang menangis sedih karena tidak berhasil menggoda dan memalingkan Nabi Ayub dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Sad ayat 41 sampai ayat 44. Alhamdulillah kita sudah selesai menceritakan tentang kisah kesabaran Nabi Ayub. Semoga dapat bermanfaat.
Semoga dapat kita ceritakan ke teman-teman yang lain, ke kerabat kita, ke saudara kita, ke anak-anak kita. Saya akhiri konten Mari Bercerita. Saya Revi Ridwan Ahmad dan Rafasya yang tadi pergi ke dapur pamit. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Saya akhiri konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.